Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yono, masih di channel Yono Poel. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya mau bahas dan intinya buka-bukaan lah ya, buka-bukaan tentang apa sih pekerjaan saya, terus berapa gaji saya gitu. Jadi gini teman-teman, ini saya jujur-jujuran aja ya toh. Ngapain ora jujur gitu kan? Wong kita yang ngerasain sendiri kan. Jadi gini teman-teman, ada yang tanya waktu itu sama saya, tanya, "Mas kerjanya di Mas?" Gitu. Aku jawab, "Aku kerja ning Jakarta." Tadi opo? Sopir gitu. Wah, gede dong gajine. Ya sebenarnya ya nggak gede-gede amat sih. Gaji supir itu ya dibilang gede ya enggak, tapi ya dibilang kecil ya enggak juga lah. Ya sedang ya. Tapi sebelum kita bahas berapa gajinya, ya kita bahas pekerjaannya dulu gitu teman-teman. Mosok belum kerja udah tanya gaji ya kan? Jadi pekerjaan seorang supir pribadi itu, kalau saya sendiri ya, saya itu mulai kerja jam 6 pagi. Terus saya start kerja, ngantar sekolah dulu. Terus jam 8 itu saya nganter lagi, nganter ke kantor teman-teman, nganter bos saya ya, nganter bos saya ke kantor. Terus nah biasanya jam-jam segini nih, jam 10-an ya, setengah 11 lah ya, itu saya sudah istirahat nih teman-teman. Saya istirahat sampai nanti jam 2 karena nunggu jemputan kan, nunggu pulang sekolah, itu biasa jam 2. Terus itu kalau nggak ada les ya, kalau nggak ada les itu jam 2, tapi kalau ada les ya jam 3 saya. Jadi mereka anak-anak itu dari sekolah ke tempat les itu dekat, jadi nggak usah pakai diantar gitu, mandiri lah, mereka jalan kaki sampai ke tempat les. Nanti jam 3 baru saya samperin. Setelah itu saya langsung berangkat lagi ke kantor jam setengah 4 atau jam 4 gitu, saya berangkat ke kantor karena bos kan keluar jam 5 ya. Nah, nanti jam 6 tuh baru selesai saya teman-teman. Nah itu pekerjaan saya sehari-hari seperti itu. Terus berapa hari kerja Mas gitu? 5 hari kerja. Saya 5 hari kerja itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, sesuai jadwal sekolah dan jadwal kantor ya. Terus Sabtu Minggu libur dong. Ya harusnya libur. Nah ini pertanyaan bagus. Sabtu Minggu libur dong ya. Saya jawab harusnya libur. Nah cuman kalau untuk Minggu libur, tapi kalau untuk Sabtu seringnya saya nggak libur teman. Saya sering ambil gitu. Jadi itu job tambahan ya, job tambahan. Kalau hari kan jadwal kerja itu kan Senin sampai Jumat. Nah hari Sabtu tuh bos menawarkan ke saya, "Kamu mau nggak kalau hari Sabtu masuk gitu?" Nah saya jawab saya mau, karena saya memang niatnya cari duit ya kan. Jadi ada pekerjaan ya saya jalanin. Jadi kalau hari Sabtu itu saya masuk. Jadi tapi hitungannya beda teman-teman. Kalau hari Sabtu itu lain ya hitungannya, bukan hitungan kayak yang 5 hari itu hari Sabtu lain. Tapi itu nanti ya. Terus berapa sih Mas gajinya? Nah ini baru kita jawab ya. Gaji saya itu cuman 3 juta teman-teman. Nah, gaji saya cuman 3 juta. Terus ditambah dengan uang makan, seharinya saya dikasih 100.000. Nah, mungkin lain-lain ya. Antara saya dengan supir yang lain mungkin lain, tapi ya kisarannya hampir sama. Karena gini, rata-rata perhitungannya tuh gajinya gede, uang makannya kecil gitu. Ada yang uang makannya gede, gajinya yang kecil kayak saya gini. Gaji saya kan kecil ya. Kalau gaji nggak sampai UMR saya ini, tapi kan ada uang makan. Ya kalau dihitung-hitung ya UMR lah, hampir UMR juga ya. Terus kalau hari Sabtu gimana Mas hitungannya? Nah kalau hari Sabtu itu hitungannya gini teman-teman, hitungannya lembur. Nah lembur pun beda-beda loh ya.
lembur yang saya jalani dan supir-supir lain jalani mungkin lain. Ada yang 1 jamnya berapa gitu, ada yang kalau hari Sabtu masuk pasang tarif berapa gitu, misalkan 200 atau 250 atau 300 gitu, ada yang kayak gitu. Nah kalau saya enggak, kalau saya itu Sabtu itu hitungannya lembur. Nah hitungan lembur itu adalah kalau saya uang makan ditambah lagi dengan uang lembur. Nah uang lemburnya berapa? Uang lembur itu kalau di tempat saya kerja sama bos saya ya, itu 1 kali uang makan. Nah berarti kalau Sabtu saya masuk itu saya dapat 200 ya. Jadi entah itu 1 jam, entah itu 2 jam, entah itu sampai sore gitu, tetap ajek ya, tetap segitu ya, dapatnya cuma 200.000. Mungkin diantara teman-teman kok mau sih mas gitu loh, ya saya bilang ya saya mau karena saya sadar diri gitu loh, sadar diri saya ini bukan orang yang pandai, orang yang berijazah tinggi, orang yang bertitel gitu kan, sudah dapat gaji segitu udah lumayan ya enggak, daripada yang sarjana nganggur. Ya bukan kita merendahkan enggak, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita itu punya satu pekerjaan gitu loh teman-teman. Nah mungkin gini, ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang belum punya pekerjaan. Nah, mungkin salah satunya jadi supir itu bisa jadi rekomendasi ya teman-teman ya, karena gampang sekali kok sebenarnya supir itu gampang. Intinya supir itu ya bisa mengemudi ya itu jelas, terus punya SIM itu ya jelas ya teman-teman. Nah faktor penunjang utama itu adalah supir itu tahu jalan. Tapi jangan khawatir kalau saat sekarang itu kan ada GPS ya, jadi gampang sekali, kita tinggal ketik mau kemana nanti kita diarahkan. Kalau dulu waktu awal-awal saya jadi supir itu memang terasa berat teman-teman, karena kita dituntut untuk bisa tahu banyak jalan di misalkan Jakarta ya, di Jakarta ini, sedangkan saya kan bukan orang Jakarta ya kan. Nah itu menjadi PR tersendiri teman-teman. Tapi karena kemauan saya yang memang saya suka dengan pekerjaan ini, saya suka dengan pekerjaan sebagai seorang sopir gitu, karena asik sih teman-teman, asik bener, supir itu asik. Tapi jangan negatif dulu ya, jangan negatif dulu. Asiknya gini teman-teman, suasana yang bikin kita asik gitu. Mungkin terlihat monoton ya, setiap hari cuma ngantar ke sana, ngantar ke situ, ngantar ke sana, ngantar ke situ, kayak monoton. Tapi sebenarnya kalau kita nikmati itu nggak monoton teman-teman, nggak, karena suasananya itu beda. Hari ini kita ketemu apa, besok kita ketemu apa, atau di jalan ada kejadian apa gitu kan, kita nggak tahu kan. Nah itu menjadi daya tarik tersendiri. Makanya itu yang membuat saya tidak bosan menjadi seorang sopir. Dan saya juga tidak malu jadi sopir, karena sopir itu bukan satu pekerjaan yang apa ya, bukan pekerjaan yang jelek sih menurut saya ya. Ya bisa bilang pekerjaan lumayan lah. Jadi mungkin buat teman-teman semua ya yang sedang bingung nih cari pekerjaan atau belum punya pekerjaan, bisa dicoba teman-teman. Ya kalau kalian punya ijazah tinggi atau minimal SMA ya, rata-rata sekarang ini kan SMA ya, kalian bisa ngelamar di kantor-kantor gitu. Itu nanti pilihan ada di tangan teman-teman ya, kalau minatnya di mana gitu, mau di kantor kayak mau di pribadi ya itu terserah teman-teman. Pandangan dari saya ya seperti itu teman-teman ya. Rata-rata supir di Jakarta itu gajinya antara 5 juta sampai 6 juta rata-rata ya teman-teman. Maksudnya gaji sama uang makan loh ya, include semua gitu, rata-rata dapatnya segitu. Jadi ya sekian aja dulu teman-teman ya, ulasan dari saya mengenai sopir.
Mungkin di antara teman-teman berminat atau kepengen, ya silahkan bisa dicoba teman-teman. Yaudah, saya akhiri video saya kali ini. Jangan lupa bantu channel saya biar berkembang dengan klik like, comment, and subscribe-nya teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.